Mbak Fauzia yang satu lagi. Apa masalahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rahmi Fauzia. Masalahnya gini, kan saya itu udah semester 6 ya Pak. Ya. Tapi saya tuh masih masih bingung, ya saya itu mau jadi apa gitu ke depannya, mau bakalan seperti apa. Sedangkan yang saya rasakan juga sekarang ini udah semester 6 tapi saya itu ngerasa belum bisa apa-apa gitu, belum bisa ngebanggain khususnya orang tua saya gitu. Terus juga apakah saya ntar udah lulus bakalan dapat pekerjaan yang baik gitu, bisa membuktiin sama orang tua, ngebuktiin bahwa apa yang dilakukan sama orang tua ngebiayain saya dari pertama sampai kuliah ini bisa menghasilkan hasil yang baik apa enggak gitu. Terus juga kalau bicara tentang saya berusaha atau enggak, ya semaksimal mungkin saya itu udah berusaha ya Pak ya. Tapi mungkin orang tua saya juga sering nanya seperti ini, jurusan apa kuliahnya, jurusan sosiologi itu ntar kalau udah wisuda bakalan jadi apa, ntar teteh bakal jadi gimana, udah lulusnya gitu. Sedangkan pas saya juga kan masih bingung. Nanti dulu. Dulu yang milih sosiologi siapa? Saya Pak. Terus Jadi orang tua teh gini awalnya Pak ya, orang tua menginginkan jurusan lain sedangkan saya ingin sosiologi gitu. Kenapa Jadi, sosiologi? Ya saya suka dari SMA, saya suka sosial, jadi saya masuk. Sosial itu maksudnya main-main, bergaul. Ya sosiologi gitu, tentang interaksi manusia kayak gitu Pak. Jadi Oke. saya basicnya ke sosial bukan ke MIPA gitu, ke IPA gitu. Jadi saya mungkin agak pedenya gitu kalau kuliah dulu teh mikirnya oh iya masuk ke sosial aja gitu. Kalau masuk ke IPA mungkin saya ntar nggak bisa gitu, takutnya gitu. Nggak bisa apa? Nggak bisa mengimbangi. Nggak bisa mikir. Nggak bisa mengimbangi mata kuliah yang ada di IPA gitu Pak. Jadi saya milihnya sosiologi. Anda itu nggak tahu eksak sampai bilangnya IPA itu. Ya, gitu tentang Sekolah eksak itu bukan cuma IPA itu. Iya. Satu lagi ya, ahli kimia. Kimia itu sosial atau pasti? Pasti. Dia menciptakan alat untuk menguraikan sampah. Yang baik, yang mencegah penyerapan lice. Kan sampah itu ada cairannya itu. Kalau di negara kita tidak dilapis loh. Lice di Indonesia itu menyerap ke tanah loh, sampai ke badan air di bawah. Ahli kimia ini menemukan alat untuk menguraikan sampah sampai licenya pun menguap lalu menjadi pupuk. Baik bagi masyarakat. Itu sosial atau pasti? sosial. Pasti sosial. Pasti apa sosial? Atau pasti sosial? Sosial. Pas itu sosial, orang pasti yang tujuannya sosial. Anda itu sosial maunya apa? Sekarang beritahu saya, Anda nanti dibayar melakukan apa? Melakukan pekerjaan. Melakukan pekerjaan. Itu semua orang tahu. Anda nanti dibayar, itu Anda dibayar melakukan apa? Melakukan pekerjaan yang memang dibutuhkan oleh kantor itu. Oleh kantor itu? Ya, misalnya. Ya mesti saja pekerjaan yang dibutuhkan oleh kantor itu. Pekerjaannya apa? Apa? Ya yang saya bisa, yang saya mampu gitu. Ya itu apa? Kelihatan tuh? Saya itu gini Pak. Ya. Gini Sebelum ya. saya komentari ditutup dulu sama dia. Gini ya Pak. Sebentar ya, lihat ya. Ini beda sekali. Yang ini pendiam, lebih introspeksi, lebih ke dalam, menyalahkan diri. Kalau ini cental-centil. Iya toh? Happy, tidak ada penderitaan begitu kan. Jadi Anda itu harus banyak mendoakan dia. Nah. Anak muda ini lucu-lucu. Milih kuliah 8 semester nanti tanpa tahu dia dibayar karena apa. Padahal orang tua harus Anda kembalikan uangnya toh.
Nanti ajak umroh dia, naik haji begitu. Udah kembali, Anda nanti dibayar karena apa? Iya, karena bekerja. Karena melakukan sesuatu. Karena melakukan sesuatu. Cerdas sekali. Sesuatunya apa? Pekerjaan. Cerdas sekali. Pekerjaan apa? Yang saya lakukan. Saya heran kalau Anda belum lulus kuliah. Itu loh Mbak, sudah kelihatan bahwa kebingungannya bukan di sosial, bukan di orang tua. Anda belum jelas. Anda nanti ingin jadi orang kaya. Super sekali. Anda juga. Iya. Orang kaya uangnya berapa? Di atas 5 miliar. Di atas 5 miliar. Super. Orang kaya uangnya berapa? 11 miliar. 11 miliar. Harus lebih kaya dari dia. Betul, setuju. Harus lebih kaya dari dia. Oke, nah. Sekarang, itu 5 miliar punyanya kapan kira-kira? Setelah berhasil. Setelah bekerja berhasil. Terus Setelah bekerja berhasil melakukan yang dilakukan. Kapan? 2 tahun lagi. 2 tahun. 2 tahun 5 miliar. 1 tahun 2,5 miliar. Berarti 1 bulan 110 juta. Pekerjaannya apa? Mungkin kayak Bapak Mario. Motivator. Anda umur berapa sekarang? 20 20. tahun. Saya 22 belum dibayar segitu. Ayo. Iya. Berarti kalau gitu jangan terlalu agresif. Kasih waktu lebih banyak, oke? Saya akan punya uang tunai 5 miliar setelah sekian tahun. Lalu dibagi-bagi mundur nih. Berarti setiap bulan saya harus dibayar berapa, menabung berapa. Anak muda harus begitu. Supaya tidak sempat ngantuk karena perjalanan jauh. Seperti orang kalau nyetir mobil, ngantuk kalau dia tidak menghitung jam sekian saya harus sekian kilometer, jam sekian saya harus di kota ini. Kalau orang nggak punya kalkulasi begitu cepat mengantuk. Kalau kehidupan namanya cepat bosan. Tadi 11 miliar dari mana? Ya keinginan saya sih nanti gitu kan setelah saya lulus kuliah saya ingin melakukan bisnis seperti Super, teruskan. ya seperti ingin jualan kayak jualan aja lah kayak bisnis sepatu lah kayak gitu. Jualan apa ya? Kayak Eh, jualan ya, aja lah. maksudnya- Itu pelanggannya bingung. Iya maksudnya ya jadi pengennya tuh kan kayak sepatu gitu loh. Kayak sepatu. gitu. Tapi Apa? sepatu. Ya misal jualan sepatu gitu, bisnis sepatu. Oh, bisnis sepatu. Good. Kira-kira berapa tahun dapat 11 miliar itu? Kira-kira 10 tahun. 10 tahun. Saya hormati. Saya hormati karena perubahan besar itu bagi anak muda memang 10 tahun. Tapi kalau 2 tahun setelah lulus yang nggak jelas tadi, saya khawatir. Ya. Oke, jadi kalau gitu, Anda jual sepatu atau yang kayak sepatu? Jual sepatu. Good, bagus. Nah, Anda mencintai sepatu. Pikirannya hanya sepatu. Itu syarat sukses loh ya. Orang yang pikirannya bercabang-cabang sulit, tapi kalau dia fokus tentang sepatu. Ya. Nah, Anda itu inginnya apa? Bisnis baju kalau saya. Bisnis baju sama ini Pak, sama bisnis travel saya ingin sekali. Ya, yang jalan-jalan bajunya. Oke, nah. Enggak Pak. Enggak. Travel apa? Travel kayak mau umroh, Oh, super. biar ntar orang tua saya bisa umroh, bisa naik haji juga. Super sekali. Dan 5 miliarnya setelah memberangkatkan berapa jamaah? Orang tua saya dulu. Tahu nggak itu cara mengakali sistem rejeki. Itu Anda jangan minta uangnya, minta berapa jumlah jamaah. Itu lebih mudah disetujui dari jumlah uang 5 miliar.
Kalau Anda katakan, Tuhanku izinkan aku memberangkatkan 600 jamaah yang berbahagia di Tanah Suci, bertemu dengan sahabat-sahabat yang sama-sama memuliakan, dan itu ada Ka'bah yang arah ibadah dari miliaran orang di dunia. Bayangkan Tuhan, indahnya kalau aku bisa bantu 600 orang sampai di sana. Itu lebih mudah disetujui daripada minta 5 miliar. Ya. Nah, itu berapa sepatu mau dibuat? Keinginan saya 100 sepatu. 100.000 lah. 100.000. Pulang nanti cari kalkulator. Sepatu, Anda sepatunya kanan atau kiri? Jadi adik-adik saya baik hati ya. Sekarang saya perjelas ya. Anak muda kebingungannya tentang masa depan selalu karena belum jelas apa yang diinginkan. Kalau gitu nanti pulang kurangi centilnya lalu mulai nulis. Gitu kan? Itu baju umroh yang saya mau buat. Itu berapa jamaah. Ini juga gitu sepatu. Pastikan kanan dan kiri ukurannya sama. Dan 11 miliar sepatu itu banyak dan harus dimulai dari yang paling sederhana sesegera mungkin. Ya. Udah jangan minder-minderan, jangan takut-takutan, coba. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Super sekali Om Mario.